Salam. Kedua kalinya salawat dan salam. Semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau, umat yang insya Allah mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan malam ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita yakni tentang syarah hadis Jibril. Sebagaimana kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa hadis Jibril ini adalah hadis yang sangat penting. Para ulama bahkan menyebutnya sebagai ummus sunnah, sebagai ummul hadis, sebagai induknya sunnah, induknya hadis. Sebagaimana Al-Fatihah disebut sebagai ummul kitab atau ummul Quran. Karena di dalam hadis ini, hadis Jibril ini memuat tentang pokok-pokok ajaran agama. Artinya kalau kita mau mempelajari agama kita, basicnya, dasarnya adalah hadis ini. Karena Nabi SAW mengatakan, Fa innahu Jibril. Sesungguhnya yang datang tadi adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang kepada kalian itu untuk mengajarkan agama kepada kalian. Kita sudah menyebutkan bagaimana di dalam hadis ini bahkan di awal-awal menuntun kita bagaimana adab di dalam mempelajari agama Islam ini. Selain itu juga hadis ini menjelaskan tentang apa yang menjadi inti, apa yang menjadi pokok dari ajaran Islam itu. Sebagaimana sudah kita singgung, ya, bahwa pokok ajaran Islam itu ada tiga: iman, Islam, dan ihsan. Ya. Iman, ya, itulah akidah. Ya. Islam, itulah syariah. Dan ihsan, itulah akhlak. Ya. Jadi tiga itu. Nah, jadi akidah, syariah, dan akhlak. Tidak bisa kita nafikan salah satunya. Tidak bisa kita mengatakan yang penting akidah saja. Tidak mengamalkan syariat, nggak bisa juga. Atau nggak bisa juga kita mengatakan yang penting akhlak kita kepada sesama itu baik. Ya. Lalu melupakan akhlak kepada Allah, melupakan akidah. Ini juga tidak bisa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman atau akidah, ilmu yang mempelajarinya ini dikenal dengan ilmu tauhid, ya. Nah, Islam atau syariah itu ilmu yang mempelajarinya adalah ilmu fikih. Lalu kemudian yang ketiga ihsan atau akhlak. Nah, ini ilmu yang mempelajarinya, ya, nanti oleh sebagian ulama disebut dengan ilmu tasawuf. Cuman kita harus waspada, harus mengerti betul karena ada yang menggunakan istilah tasawuf ini tapi di dalam prakteknya justru kemudian tidak sesuai. Dan perlu kita katakan bahwa salah satu bentuk penyimpangan tasawuf itu bukan pada istilahnya, tapi pada substansinya. Makanya yang nanti menggunakan istilah tasawuf itu juga macam-macam. Ada yang masih, ya, dia walaupun mengkaji tasawuf tapi masih berpegang kepada syariah. Ada.
Nah, yang kebablasan itu hanya mengkaji tasawuf, mengabaikan syariat. Padahal kita katakan tadi tiga-tiganya itu tidak bisa dilepas. Ya, apa namanya kita untuk mencapai akhlak, untuk mencapai ihsan, untuk mencapai ma'rifat atau hakikatnya ya jalannya adalah syariat. Nah, maka ini tidak bisa dipisahkan ketiga hal itu. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu persatu. Iman atau dikenal juga ya dengan istilah akidah, nanti ada beberapa persamaan akidah dan iman, tapi juga kemudian nanti ada perbedaan-perbedaannya. Ia merupakan keyakinan dalam hati yang menuntut adanya pengakuan dengan lisan dan pembuktian dengan anggota badan. Nah, para ulama menyebutkan iman ini ya tiga poin. Yang pertama tasdikun bil qalb, pembenaran di dalam hati. Iqrarun bilisan, diucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dimaksud dengan iman itu bukan semata-mata keyakinan di dalam hati, tapi iman nanti menuntut adanya ucapan lisan dan menuntut juga pembuktian dengan anggota badan. Pilar pokok iman inilah yang disebut di dalam hadis ini dengan rukun iman. Ya, ini ketika malaikat Jibril tadi bertanya, Pak akhbirni anil iman, beritahu kepadaku tentang apa itu iman. Nabi menjawab, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa usulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadai khairihi wa syarrihi. Kata Nabi, iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada hari kiamat, dan juga kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu yang dimaksud dengan rukun iman. Apa yang dimaksud dengan rukun iman? Rukun itu adalah sesuatu yang membuat sisi-sisinya itu tegak. Ya. Atau dalam bahasa yang lebih mudah juga kita katakan adalah pilar. Nah, misalnya bangunan ini. Ya. Bangunan ini kan di pojok-pojoknya itu ada tiang-tiang penyangganya. Yang tiang penyangga itulah yang membuat bangunan ini bisa tegak. Makanya wajib ada. Kalau hilang tiang penyangga itu, maka roboh. Kalau begitu juga yang dimaksud dengan rukun iman, ini adalah pilar-pilar penyangga yang apabila salah satu dari pilar itu hilang, maka hilang keimanan. Ada orang iman kepada Allah, tapi mengingkari malaikat. Nggak percaya dengan malaikat misalnya. Atau iman kepada Allah, tapi mengingkari Nabi Muhammad. Nah, ini juga tidak betul. Ya, berarti dia ingkar, berarti dia kafir. Karena kadang-kadang definisi tentang kafir itu di tengah masyarakat itu dibelokkan. Saya pernah menonton sebuah semacam sebuah dialog, sebuah diskusi ya. Ada seorang feminis ya, seorang ya mungkin orang juga menyebut dia apa namanya sarjana muslim, seorang perempuan wanita, saya lupa namanya. Ketika membahas tentang pernikahan beda agama, dia mengatakan bahwa tidak ada
Di dalam Al-Quran itu larangan untuk menikah dengan non-Muslim. Ya. Dia bilang yang ada larangan itu adalah larangan menikah dengan wanita Muslim, larangan menikah dengan laki-laki kafir atau laki-laki musyrik. Dia nggak ada larangan menikah dengan non-Muslim. Yang ada larangan menikah dengan orang kafir atau orang musyrik. Nah, lalu dia menjelaskan, dia mengatakan bahwa karena tidak semua muslim non-Muslim itu kafir dan tidak semua orang yang Islam itu ya atau belum tentu orang Islam itu tidak musyrik dan tidak kafir katanya. Nah, dia mengatakan baru menjelaskan dari sisi bahasa bahwa yang namanya kafir itu kafar artinya menutup. Orang yang tertutup pintu hatinya. Orang yang kemudian ya tertutup dari kebenaran. Orang Islam ya, tapi dia korupsi katanya. Berarti kan tertutup hatinya. Nah, yang dilarang tuh menikah orang-orang yang jahat begitu. Ini kan seolah-olah manis betul ungkapan kata-katanya. Nah, padahal dia juga tidak memahami kalau di dalam kajian akidah para ulama itu ada yang disebut dengan ya kufur i'tiqadi ya, kufur keyakinan, ada yang kufur amali, perbuatannya ya. Jadi maksudnya dia bukan orang kafir tapi perbuatannya seperti orang kafir. Itu tidak dihukum sebagai orang kafir. Nah, tadi yang ingin saya garis bawahi yang hubungannya dengan ini dia mengatakan bahwa tidak semua non-muslim itu adalah kafir. Karena toh mereka juga kan beriman kepada Allah. Nah, kalau kita kembalikan ke sini beriman kepada Allah itu satu bagian daripada rukun iman. Kalau dia mengingkari Nabi Muhammad, berarti dia tidak memenuhi rukun iman ini yang beriman kepada Rasul-Rasulnya. Artinya kalaupun ada orang yang beriman kepada Allah tapi tidak mau mengimani Nabi Muhammad, ya, bahkan semua nabi dan rasul, ya. Tapi maksudnya dia mengimani nabi-nabinya sebelumnya, tapi tidak mau menerima risalah Nabi Muhammad, ya tetap kafir. Ya. Nah, kita tidak boleh hanya yang penting dia beriman kepada Allah, maka dia beriman. Dia beriman kepada Allah, tapi mengingkari salah satunya ini, maka itu adalah bentuk kekufuran. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rukun iman. Kemudian poin yang kedua adalah Islam. Ya, Islam ini memang nama agama kita. Tapi kalau Islam yang dimaksud di dalam hadis ini adalah Islam, yaitu syariah itu. Apa itu? Islam merupakan dimensi praktis. Setelah keimanan itu ada di dalam hati, Islam orientasinya adalah pengamalan syariat atau ibadah. Jadi apa yang sudah kita yakini dalam bentuk akidah di dalam hati kita ini, itu tidak cukup hanya disimpan. Ya, iman itu tidak cukup dimuseumkan di dalam hati kita. Tapi iman itu mesti diaplikasikan, diejawantahkan, diwujudkan dalam bentuk amalan. Mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan, itulah yang disebut dengan syariat. Nah, pilar-pilar pokok syariat ini ada 5. Ya, ingat ada 5, bukan cuma 5. Ya, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat 5 waktu, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kata Nabi di dalam hadis yang lain,
Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqima shalah wa iqam shalah. Engkau mendirikan salat. Wa ita zakah, kamu menunaikan zakat. Wa tahujjal baita, kamu haji ke Baitullah. Wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan berpuasa Ramadan dulu, baru kemudian haji ke Baitullah. Ya. Ini kalau kita cermati hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam dibangun di atas 5 hal. Artinya, pondasi syariat itu 5 ini. Ya. Yang dari 5 hal inilah tegak syariat-syariat yang lain. Nah, maksud saya, jangan kita menganggap bahwa 5 hal inilah syariat, ya, secara utuh. Karena kadang-kadang ada orang yang menganggap ya sudah, pokoknya kalau sudah mengamalkan 5 ini, sudah dia haji ke Baitullah, selesai, sudah sempurna Islamnya. Padahal bukan. Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Ibaratnya bangunan, 5 rukun Islam ini baru pondasinya. Ya. Masa kita mengatakan bangunan pondasi baru pondasi, kita bilang sudah sempurna bangunan, kan belum. Maka dari 5 hal inilah tegak politik Islam, tegak ekonomi Islam, tegak hukum pidana Islam, ya, ya, tegak pendidikan Islam. Dari 5 hal ini dulu, ini pondasi. Maka kalau tanpa 5 hal ini ya susah ngomong politik Islam kalau 5 ini nggak diamalkan. Ngomong tentang ekonomi Islam, tapi 5 pondasi ini tidak diamalkan, nah ini juga sama juga bohong. Ya. Maka 5 hal ini yang menjadi pondasi kita di dalam beragama, di dalam mengamalkan syariah. Tuh, ya. 5 hal ini sangat penting sekali. Ya, itulah yang disebut dengan rukun Islam. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi statusnya disebut juga oleh para ulama, ini rukun yang apabila salah satunya diingkari, maka hilang keislaman itu. Cuma di sini butuh perincian. Ya, pertama kita harus bedakan dulu mana orang yang mengingkari, mana yang enggan melaksanakan. Nah, pertama, kalau mengingkari, menolak, sepakat para ulama, apabila mengingkari salah satu dari rukun Islam ini kafir itu, ya. Mengingkari. Dia tidak sholat dengan mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban zakat, mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, mengingkari kewajiban haji. Ya. Maka itu sepakat ulama, kemudian dia dikatakan kafir karena menolak, hilang rukunnya, batal keislaman. Tapi kalau dia meyakini, menerima, namun enggan melaksanakannya, nah perlu dirinci. Kalau yang enggan dia ucapkan itu, enggan dia laksanakan itu adalah 2 kalimat syahadat, tetap dia tidak bisa berstatus sebagai muslim. Dia dihukumi kafir. Jadi ini seandainya ada orang yakin sudah di dalam hatinya akan keesaan Allah, akan kebenaran Nabi Muhammad, ya.
Yakin sudah dalam hatinya. Cuma sampai akhir hayatnya tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kan enggan dia. Walaupun dia meyakini, maka ini tetap tidak bisa dianggap dia sebagai muslim. Sebagaimana contoh kasusnya adalah paman Nabi, yakni Abu Talib. Abu Talib itu kurang apa? Pembelaannya kepada Nabi, ya. Kalau kita saja tidak ada apa-apanya dengan pengorbanan Abu Talib. Tapi ya, karena dihalang-halangi dan juga ada satu penyebab yang menyebabkan Abu Talib itu enggan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat karena tidak ingin meninggalkan agama nenek moyang mereka, maka tetap sampai akhir hayatnya dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Jadi sekali lagi, kalau orang walaupun dia meyakini tapi mengingkari menolak untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, tetap dia dihukumi kafir. Nah, yang kedua mendirikan sholat. Tadi kita katakan kalau mengingkari sholat, sholat tuh nggak wajib, ya atau nggak ada dalam Islam tuh sholat tuh nggak ada, ya. Sholat tuh cukup di hati saja. Nah, ini bahaya. Keyakinan semacam ini bisa jatuh pada kekufuran, ya. Bisa menyebabkan orang jatuh kepada kekufuran. Nah, yang menjadi soal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kalau seandainya orang itu meninggalkan sholat bukan karena mengingkari kewajibannya, melainkan karena rasa malas, ya, rasa malas saja, enggan. Maka di sini ulama yang beda pendapat. Yang pertama dalam mazhab Syafi'i dikatakan mereka yang enggan melaksanakan sholat karena malas tadi, maka mereka ini memang tidak sampai kafir, tapi mereka pelaku dosa besar. Ingat, para ulama bahkan menyebutkan dosa besar meninggalkan sholat ini lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa meminum khamar. Tapi kesimpulannya jangan salah, Pak. Kalau gitu lebih baik kita zina aja pada meninggalkan sholat ya. Tidak apa-apa zina, Pak. Yang penting tetap sholat ya. Nah, itu kesimpulan salah tuh ya. Maksudnya kita ingin menyebut zina, mabok, judi itu besar dosanya. Meninggalkan sholat ini jauh lebih besar lagi. Nah, itu maksudnya. Ya. Karena ada orang kadang sekarang meninggalkan sholat itu kayaknya biasa. Ya. Dulu saya katakan bahwa di zaman Nabi itu tidaklah orang Islam kecuali pasti sholat. Sampai-sampai orang yang Islamnya palsu, yang pura-pura masuk Islam, yakni orang munafik, itu juga sholat. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sholat, ketahuan bukan Islam. Ya kan? Ketahuan bukan Islam. Karena orang Islam dulu sholat semua. Nggak ada ceritanya orang Islam nggak sholat. Belakangan ini aja, ya. Yang banyak orang Islam tapi nggak sholat. Nah, jadi apa namanya meninggalkan sholat itu dosa besar. Tapi dalam mazhab Syafi'i memang tidak sampai kafir. Tapi dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat sekalipun
tidak mengingkari kewajibannya, maksudnya hanya karena malas saja, tetap dia dihukumi sebagai kafir. Kenapa? Karena ada hadis Nabi. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Pembeda antara kita, maksudnya Islam, keimanan, dengan kekufuran takus sholat, yakni meninggalkan sholat. Nah, ya, jadi apa namanya, meninggalkan sholat ini bahaya. Lalu kemudian membayar zakat sama mengingkari kewajiban zakat ini juga bisa jatuh kepada kekufuran. Karena begini di dalam kaedah itu, ya, orang melakukan dosa memang tidak otomatis kafir, tapi menghalalkan perbuatan dosa itu perbuatan kekufuran. Karena salah satu perbuatan kekufuran itu menghalalkan yang diharamkan Allah. Contoh. Nah, kita lepas di sini dulu. Orang mabuk, Pak. Orang mabuk. Itu pelaku dosa. Nggak sampai kita kafirkan. Ya. Tapi kalau ada orang menghalalkan minum khamar, ya, menghalalkan minum khamar, berarti dia menghalalkan apa yang sudah diharamkan. Itu perbuatan kekufuran. Sekalipun dia tidak mabuk. Zina, orang berzina, itu dosa besar. Ahlu sunnah tidak sampai mengkafirkan dia. Tapi orang menghalalkan perbuatan zina, itu kekufuran. Sekalipun dia tidak berzina. Nah, maka begitu juga. Zakat itu wajib. Mengingkari kewajiban zakat, itu adalah perbuatan kekufuran. Nah, adapun orang yang enggan bayar zakat, tapi tidak sampai mengingkari kewajibannya, nah, kalau di dalam pemerintahan Islam ini diperangi oleh pemerintah, artinya dituntut sebagaimana di zaman Khalifah Abu Bakar, ya, dipaksa ditarik karena perintahnya di dalam Al-Qur'an itu khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka itu sedekah. Kalau sekarang zakat itu dihimbau, ya, dihimbau, belum sampai dipaksa. Yang dipaksa pajak kita. Tapi zakat itu lebih adil, jauh ketimbang pajak, ya. Nah, apa bedanya Pak zakat sama pajak? Kalau zakat diambil dari orang kaya, disalurkan kepada orang miskin. Kalau pajak, jawab sendiri. Ini katanya netizen ya, bukan? Diambil dari orang miskin, ya, disalurkan kepada orang kaya, pejabat-pejabat itu kan. Nah, itu katanya begitu. Allah a'lam bishawab. Tapi memang zakat itu kan tidak dibebankan kecuali mencapai nisab. Nisabnya juga kemudian tinggi. 85 gram itu kan tinggi. Orang kaya lah gitu, wajar. Dan tidak ada di dalam zakat itu satu objek kena zakat berkali-kali. Enggak, ya. Tapi pajak itu kadang-kadang kita gaji sudah kena pajak. Belum. Gaji kita dipakai kendaraan, nanti dibeli kendaraan, kena pajak lagi. Kita pakai tiap tahun lagi kendaraannya, kena pajak lagi. Maka harusnya saya setuju waktu ada partai yang mengusulkan bahwa sepeda motor itu harusnya bebas pajak, terutama sepeda motor kita ya, yang sepeda motor masyarakat lah. Kalau motor mewah tuh lain urusan maksudnya. Kenapa? Karena kategorinya, ya, itu masyarakat yang kelas menengah ke bawah, ya, dan itu cukup membebani.
cukup membebani harus kemudian membayar pajak untuk orang kecil. Jadi harusnya orang kecil itu dibebaskan dari pajak. Ya. Nah, jadi apa kita kembali ke zakat? Zakat itu diperangi kalau orang enggan, ada petugas. Ya. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kalau ada yang mengingkari sama, hukumnya juga itu adalah perbuatan kekufuran. Haji juga begitu, mengingkari kewajiban haji, ya, itu juga kemudian perbuatan kekufuran. Tapi, ya, tidak disebutkan ada hukuman bagi orang yang enggan, ya, haji enggan berpuasa karena itu urusan dia. Tapi tetap dosa besar, ya. Apalagi haji. Kita melihat orang kaya nggak haji kan nggak mungkin dihukum. Kenapa? Bisa jadi tahun depan, bisa jadi tahun depannya, bisa jadi tahun depannya, ya. Kita nggak tahu dia. Tapi kalau dia mengingkari kewajibannya itu adalah bentuk kekufuran. Nah, itu pondasinya ya Islam syariah kelima hal itu. Tentu cabang-cabang syariah ini banyak sekali ya, ya tentang ekonomi, tentang keluarga, ya kemudian tentang hukum pidana, tentang politik, tentang pendidikan Islam itu kan bagian syariat Islam semua. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ihsan. Ihsan itu kalau secara bahasa maknanya adalah hasuna, yaitu berbuat baik. Ihsan artinya adalah apa-apa yang dianggap baik oleh syara atau hukum syariat. Nabi ya pada poin ketiga itu ditanya oleh malaikat Jibril, Pak Ahbir ini anil ihsan. Beritahu kepadaku tentang apa itu ihsan. Jadi ihsan ini atau akhlak ini adalah konsekuensi dari iman atau akidah yang bersih dan Islam atau syariat yang benar. Jadi puncaknya nanti keyakinan kita di dalam hati diwujudkan dengan ibadah, dengan mengamalkan syariat, lalu kemudian melahirkan akhlak yang mulia. Nah, kalau bisa ini menjadi satu kesatuan, inilah yang akan indah tuh. Ya. Cuma kadang-kadang yang jadi problem di tengah kita ini, ya, belum semua bisa menunjukkan kemuliaan akhlaknya. Ya. Misal, ada orang yang rajin beribadah, tapi kalau bisnis tidak bisa dipegang, ya, tidak bisa dipercaya. Sampai ada bilang, kalau ibadah ku akui dia, tapi kalau masalah duit, aduh, susah sudah. Nah, itu kan. Nah, artinya belum memunculkan lagi. Padahal idealnya itu adalah orang yang rajin beribadah. Ini buahnya adalah akhlak yang mulia. Makanya ada istilah itu dakwah bilhal. Dakwah dengan perbuatan menunjukkan akhlak. Inilah yang luar biasa. Nah, kemudian ketika Nabi ditanya tadi, apa itu ihsan? Jawaban Nabi apa? Anta budallaha ka'annaka ta'ahu. Fa in lam takun ta'ahu fa innahu ya'u. Kata Nabi, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia yang melihat kamu. Kenapa kok ini hubungannya dengan akhlak? Ternyata fondasi akhlak itu adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kejujuran. Karena kalau kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah, artinya kita menyadari Allah itu mengawasi kita, ya. Orang kalau begitu pasti kemudian dia jujur.
Seorang pekerja, kalau diawasi mandornya gimana? Pasti baik kerjanya. Ya. Seorang siswa yang sedang melaksanakan ujian, kalau ada yang mengawasi, maka pasti jujur dia. Ya. Maka jujur itulah yang kemudian menjadi poros penting di dalam akhlak. Makanya banyak kisah kan di antaranya kisah Umar bin Khattab dengan seorang pengembala. Ya, suatu ketika singkat cerita itu Umar berkeliling-keliling ketemu seorang pengembala ingin membeli gembalaannya, ya, suruh menjual. Tapi alasan pengembala itu tidak bisa karena dia ini hanya disuruh jaga. Kata Umar bin Khattab mengujinya, bukankah gembalaan-gembalaan ini banyak? Ya, bahasa gampang kita nih bahasa kasarnya. Hilang satu pun bosmu nggak tahu. Ya. Atau kalaupun nanya, bilang aja mati di jam serigala. Selesai urusan. Lalu apa jawaban pengembala itu? Fa'ainallah, kalau begitu di mana Allah? Nah, karena dia merasa diawasi Allah, dia punya akhlak. Ya. Nah, maka untuk memunculkan akhlak yang mulia itu, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba seandainya kita sadar, ya, artinya sebelumnya ini sadar bahwa segala ucapan kita ini bakal dicatat, bakal direkam. Ya, pasti kita tuh tidak berani macam-macam, mengucapkannya pasti baik-baik. Coba aja kita sadar ada CCTV, Pak. CCTV banyak. Berani kah kita aneh-aneh? Nggak berani kita. Tapi bilang ada CCTV." Ya. Kenapa? Kita sadar bahwa kita diawasi. Ya, makanya Imam An-Nawawi menyebutkan terkait dengan hal ini itu ada beda agak cepat. Kita di jam saya 4 menit lagi. Imam Nawawi mengatakan ihsan itu punya dua tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama adalah al-musyahadah. Apa al-musyahadah itu merasakan kehadiran Allah. Anta budallaha ka'annaka ta'ahu. Ya. Bahwa kita memang merasakan kehadiran Allah. Seakan-akan Allah melihat. Yang kedua adalah al-muraqabah, yakni merasakan pengawasan Allah. Artinya gini, kalaulah kita tidak merasa bisa merasakan melihat Allah, minimal ada keyakinan bahwa Allah yang lihat kita. Ya. Sehingga kita bercanda di keadaan ramai, di keadaan sepi, bahwa kita tuh selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah merasa diawasi, ya sudah, ya kita tentu berbuat baik, ada kontrolnya. Ya. Nah, kadang-kadang yang bikin orang ya hilang kontrol di dalam akhlak ini adalah karena dia merasa nggak ada yang tahu, karena dia merasa nggak ada yang lihat. Maka sekali lagi penting untuk memunculkan itu. Ya. Kita dagang, kalaupun tidak ada yang tahu, Allah yang tahu. Dikala sepi, tidak ada yang lihat, Allah pasti. Nah, kalau sudah ihsan ini muncul, insya Allah akhlak kita baik. Ya. Orang semua jujur. Ya. Orang nggak akan ngucap macam-macam. Kenapa? Sadar semua ucapannya ini akan direkam. Ya. Orang sadar semua perbuatannya itu ada catatannya. Nah, jadi ini pondasi akhlak itu. Makanya kita sering menyampaikan
ketika kita mengajarkan agama kepada anak-anak kita, jangan hanya tekankan mereka itu karena takut kepada kita. Kalau mereka disuruh sholat karena takut dengan ancaman kita, mungkin saat itu mereka sholat. Tapi kan nggak mungkin selamanya mereka itu bersama kita dalam pengawasan kita. Nanti kalau pas nggak sama kita, ya nggak sholat dia. Kenapa? Sudah nggak ada yang dia. Tapi tanamkan kepada mereka jiwa ihsan ini, ya, bahwa beribadah itu ya karena Allah, karena kewajiban Allah, dan Allah Maha Tahu. Sehingga ada tidak ada kita aman mereka melaksanakan sholat. Nah, itu mungkin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang iman, Islam dan ihsan yang menjadi penjelasan di dalam atau pokok-pokok agama di dalam hadis ini. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika tidak ada halangan, kita lanjut pekan yang akan datang. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.